Kita acara intinya ada konser amal dan ada Kholidi Asadil dan juga Ebit Bit A dan juga Kak Uca sendiri yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Kak Uca. Nah ini kayaknya yang di depan masih kosong nih ya. Banyak bangku-bangku kosong ya. Oh ya, untuk para bunda-bunda dan ayah ya, boleh menempati kursi yang sudah disediakan panitia. Odi yang ada di sini bingung mana Odi mana Uca, jangan tunggu. Nanti saya akan kasih kodenya. Ya tuh. Sudah ditunggu. Sudah ditunggu dari sama ibu-ibu dari kemarin. Wow, 2 hari yang lalu. Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Tolong sebentar Kang. Tolong ibu-ibu jangan pada berisik. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini buat kita semuanya. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh salam sekali lagi, saya hitung ada 7.700 orang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. As'aluka mujibatika rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghadimata min kulli wa la tata'ridan bani lau fartahu fala haman la farjatahu wa la hajatan illa qadata arhamir rahimin wa la hajatan illa qadata arhamir rahimin wa la hajatan illa qadata arhamir rahimin. Mudah-mudahan hajat-hajat kita, cita-cita kita semua hadir di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dikasih kesempatan untuk bisa berjumpa, bertatap muka. Ya. Akan ada ujian seperti itu lagi. Ternyata betul, 2017 saya ditawarin produser dari PH lain, nih 150 honornya Kholidi, 150 juta main di film kami, peran utama. Saya bilang tunggu dulu Pak, kalau misalnya 200 juta gimana? Saya ngetes 200 juta, besoknya saya dikabarin, oke 200 juta, kita ketemu langsung tanda tangan kontrak ya Kholidi. Saya bilang tunggu dulu Pak, Anda sudah tahu belum tentang saya? Loh kenapa? Saya kalau main film menyampaikan 2 syarat, tidak mau berada dengan pegangan tangan, pelukan atau ciuman, dan kemudian saya cek dulu skenario Islami atau tidak. Saya bilang saya bukan sok suci Pak, innamal amalu binniyat, al insanu makhluk khata' wa nisan, manusia tempatnya salah dan lupa. Saya juga punya salah, punya dosa yang banyak. Al imanu yajidu wan hus, iman naik turun, saya juga sama Pak. Cuman saya bilang
saya ada amanah. Dikenal dari film Islami, dikenal dari film yang religius syuting di Mesir, dan didapat dari audisi waktu itu kurang lebih ada 9.000 orang lebih, 9 kota besar di Indonesia dan 1 negara di Mesir. Dites ngaji, dites hafalan Quran, dites acting bahasa Arab oleh Om Deddy Miswar, Om Deddy Petet, ya penulisnya Ustadz Habibur Rahman, produsernya, sutradaranya. Qadarullah saya yang kepilih. Jadi saya bilang, saya bukannya sok suci, saya juga banyak dosa. Saya hanya ingin berdakwah karena ada amanah yang sangat besar yang harus saya jaga. Orang tua saya ingin saya menjadi public figure yang Islami. Ya. Dan tawaran film itu 200 juta akhirnya ditawarkan kepada saya di ACC 200 juta, dikirim skenarionya ke rumah. Waktu saya baca, innalillahi, ini ternyata film komedi yang di dalamnya banyak perempuan pakai baju terbuka. Ceritanya saya ketua geng motor, godain cewek pakai baju seksi, ya Allah ya. Akhirnya ya mohon maaf saya tolak. Padahal waktu itu saya lagi nganggur, lagi nggak main sinetron, ya, lagi nggak main sinetron, lagi nganggur. Pampers anak tiap hari, berasa banget ya bun. Tiap hari pampers anak. Tapi ya sudah, karena punya prinsip saya tolak. Rumah masih kontrak. Saya bilang sama istri saya, gimana nih 200 juta nih film ini. Dibaca, wah mas ini kayak nggak cocok sama prinsip Mas Solidi. Ditolak aja. Ya udah sepakat ya kita tolak ya. Kamu jangan marah kalau bulan depan uang belanja kamu nggak banyak, saya bilang. 200 juta bu. Dibujuk lagi saya sama produsernya, Solidi ini cuma syuting 20 hari. Jakarta, Bandung, Garut deket. Kira-kira enak gak kerja 20 hari dibayar 200 juta? Enak apa enak? Enak. Enak ya. Tapi karena tidak Islami, tidak memberikan dampak yang baik buat masyarakat, ya mohon maaf saya. Kalau anak mahasiswa ta'aruf ya. Ini ta'arufu artinya saling mengenal ya. Saya biasanya selalu menceritakan prolog ini ketika saya ngisi kajian, seminar maupun acara-acara sekolah seperti ini. Saya Kholidi Asadil Alam, dikenal di film Ketika Cinta Bertasbih ya. Sebagai siapa masih ingat? Azam, Mas Azam ya. Tenang, yang belum foto bareng nanti foto bareng. Ya, tentunya senang banget bisa jumpa ya hari ini. Dan kalau di Instagram tuh ya, saya tulis tuh sebagai aktor berdakwah @mholidi89. Nanti di tag foto bareng saya, di tag Instagram saya. Saya tulis sebagai aktor berdakwah. Maksudnya apa? Ini ada hubungannya dengan parenting, ada hubungannya dengan memilih sekolah yang baik, sekolah yang Islami yang membentuk karakter. Saya tulis sebagai aktor berdakwah karena selama ini saya kalau main film ataupun main sinetron, ada tawaran job atau kerjaan kepada saya selalu menyampaikan 2 syarat kepada produser dan juga sutradaranya. Yang pertama syaratnya, apabila saya menerima tawaran film maupun sinetron, syarat yang pertama dari saya tidak mau beradegan pegangan tangan, pelukan atau ciuman. Rugi bu. Rugi katanya. Itu dari saya usia 19 tahun di Mesir. Usia 19 tahun, tahun 2008. Waktu itu saya lagi ganteng-gantengnya ya. Udah jadi bapak-bapak gitu kan. Anaknya 3, bapak-bapak. Jadi agak mekar sedikit, kebanyakan vermipan. Kebanyakan vermipan. Dari usia 19 tahun sudah tidak mau beradegan pegangan tangan, pelukan atau ciuman ya. Dari pertama kali main film sampai saat ini. Dan yang kedua syaratnya saya cek dulu skenarionya Islami atau tidak. Boleh bermain film tidak Islami tapi mendidik ya. Saya beberapa kali main film bukan Islami tapi film mendidik, film tentang pendidikan. Sama Acha Septriasa sama Kinar Yosi syuting di Gunung Kidul dan juga Oxford University di Inggris. Dan berikutnya main film Krisha masih di tahun 2018-an ya. Inna ta'ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, engkau pemilik kerajaan, engkau pemberi kekuasaan terhadap orang yang kau hendaki dan engkau pencabut kekuasaan terhadap orang yang kau hendaki. Engkau memuliakan orang terhadap orang yang kau hendaki dan engkau menghinakan orang terhadap orang yang kau hendaki. Jangan engkau lah segala kebajikan. Orang yang kaya raya tiba-tiba bangkrut, pernah lihat bu? Pernah. Bukan hanya di sinetron yang siang hari yang kita nonton FTV terus ada backsoundnya ku menangis gitu ya.
Bukan hanya di sinetron, bukan hanya di FTV, tapi real dalam kehidupan nyata itu ada. Saya tinggal di Jawa Timur, di Bangil, kota kecil ya, 60 kilo dari Surabaya. Di situ pesisir, banyak tambak udang, tambak bandeng dekat laut. Saya main ke rumah teman saya ketika SMP, ya pertama kali punya temen, ya dalam artian biasa kan SMP awal kan punya teman baru tuh main. Wah bapaknya punya rumah tingkat 2, punya rumah besar, punya mobil, ya 3 bulan kemudian saya nanya, bapak bekerja apa? Oh punya tambak berhektar-hektar. Ya kalau panen lagi minimal bisa beli mobil lagi, bisa beli rumah lagi ya. Padahal waktu itu tahun 2001 belum ada tuh KPR, cicilan rumah belum ada, cicilan leasing belum ada. Berarti orangnya beli cash rumah sama mobil. Tapi 3 bulan kemudian saya main ke rumahnya, wah di holiday sementara aku tinggal di rumah Pak Deku. Kenapa? Mobil sama rumah dijual sama bapakku. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Memang tampaknya bapakku yang berhektar-hektar itu jebol. Karena hujan deras, jebol, tidak ada yang dipanen. Bandeng windunya nggak ada yang dipanen, rusak tambaknya. Rumah sama mobil dijual untuk benerin tambaknya yang berhektar-hektar sama bayar benihnya. Saya baru tahu petani tambak itu benihnya ngutang di awal, bayarnya pada saat panen. Di sini saya berpikir, ya Allah, Engkau kalau ngasih hambamu uang ratusan juta dalam sehari juga bisa. Ketika mencabut juga bisa. Itu yang membuat saya berusaha punya prinsip. Sampai ketika menikah saya bilang sama istri saya, 2015 saya menikah, kamu kalau nikah sama aku jangan berharap harta. Orang lain berpikir artis uangnya banyak, kalau aku enggak. Aku niatku dakwah di dunia entertainment. Kalau dari tahun 2008 semua kerjaan, semua film aku ambil, aku sudah punya rumah tingkat 3 di Jakarta. Kenyataannya aku masih ngontrak. Saya ngontrak Bu di Kalibata Bu, sampai awal nikah. Punya mobil 1 taruh di luar, masuk gang dulu saya, baru ke rumah saya. Tapi yang penting rumah saya waktu itu dekat masjid ya. Istri saya bilang, ya udah mas, gak apa-apa, yang penting insya Allah rezeki ada aja. Sampai anak 2 saya masih ngontrak ya. Saya bilang kenapa? Bayangkan saya nolak tawaran yang boncengin cewek mau naik moge, naik motor Harley. Waktu itu saya ditawarin per episode 10 juta. Sinetron stripping sehari tayang. Kalau tayang sebulan uang saya udah 300 juta 2012. Kalau 5 bulan tayang sinetronnya bertahan, saya udah dapat 1,5 miliar. Tapi karena tidak islami, tidak mendidik, sinetron percintaan umum, ada adegan pelukannya. Mohon maaf saya tolak. Rumah masih ngontrak Pak. Saya jari, ya. Saya main film pelukan dengan cewek lain. Ada fans film Ketika Cinta Bertaksi nonton. Wah, ini yang main Hollywood ini. Biasanya filmnya islami, nonton. Loh, kok ternyata adegannya pelukan. Godain cewek pakai baju seksi. Akhirnya dicontoh. Yang dosa siapa Bu? Ya, saya juga dapat dosa. Naudzubillah min dzalik ya. Dan inilah ya yang saya sampaikan, bahwa dalam hidup bukan hanya mengejar uang, tapi mengejar keberkahan. Ya, di dalam Al-Quran tentang keberkahan itu bukan hanya bertambah ziyadah, tapi juga membawa kebaikan. Saya masih menjadi host di SCTV Tafsir Quran dengan Ustadz Dr. Mukhlis Hanafi, S1, S2, S3 di Al-Azhar Kairo Mesir beliau. Ya, penerjemah Raja Salman, Raja Arab Saudi ketika datang ke Indonesia, penerjemah presiden. Ketika mengkaji tafsir Quran, banyak ayat, banyak surah saya kaji bersama beliau. Saya menyampaikan, oh Ustadz, ternyata tentang keberkahan itu intinya juga mengandung banyak kebaikan ya. Betul. Jadi kalau misal kita punya uang 1 juta tapi masih bisa buat bayar sekolah anak ya, bayar TPQ ya, dan lain-lain, buat biaya anak di rumah, dalam artian beli bekalnya dan lain-lain, berarti insya Allah itu berkah. Tapi punya uang 1 juta habis itu aja, wallahualam itu berkah atau tidak ya. Jadi mengandung banyak kebaikan itu ya. Anak-anak lagu anak-anak. Ntar lu ngomongnya itu gini, lagu anak-anak, bukan lagu lagu anak-anak, begitu dong. Ya itu kan lo, kalau orang Batak nggak bisa bilang lagu anak-anak. Itu bisa. Itu contoh. Oh, ngomong pakai contoh. Coba nyanyi gimana? Lagunya gimana? Itu yang lagu Upin. Upin. Ya coba gimana? Bisa lah. Ini musik. Bisa. Mau musik gimana?
Itu mose apa binatang kejepit? Emang begitu, itu ada, apa namanya, biolin. Gua gendang. Gendangnya jadi perut dong. Saya tempat saya. Lagian, mohon maaf Kang Odi, beliau ini termasuk artis yang gak sombong. Gak sombong? Iya, karena kemana-mana bawa helm. Beliau doang. Yang lain kan helm taruh di motor di bawah. Gimana lagunya? Yang sama-sama kita berdonasi untuk saudara-saudara kita ya di tanah air yang mengalami musibah dalam negeri dan juga untuk anak yatim yang berprestasi. Info terakhir ada yang kebanjiran, Mbak Buca. Info terakhir ada yang kebanjiran, Bu, tempat saya semeter. Saya butuh 350 buat bayar kemeja. Ayo ada ya, rumah Ucak kebanjiran ya. Rumah saya itu sepinjang. Waktu kita juga sangat terbatas. Waktu kita sangat terbatas, mohon Udi dan saya hitung sampai 10. Kalau tidak ada saya tambah 20. Kalau tidak ada saya tambah 30. Pokoknya harus ada. Ya, ingat kartu kereta nggak bisa Pak ya. Ya, nanti tes Pak ya, tensi darahnya ya Pak ya. Iya. Apa silakan Pak. Aduh, yuk, naik atas yuk. Ini dimulai dari gurunya luar biasa nih. Bapak siapa? Orang tua juga, orang tua siswa juga boleh ya. Orang tua boleh. Silakan Bu, silakan Bu. Tuh, bisa maju yuk. Mana? Kiri. Oh, sudah baik. Ini dari sekolah sudah ada nih. Sudah ada yang mau dari ayah bunda nih, dari orang tua siswa nih. Belum ada. Atau begini, mungkin biar lebih enak, anak-anak yang kecil